Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan para asatid, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, wabil khusus guru kita bersama Ustaz Muhammad Ali Sahibul Hajat, Bang Asril dan keluarga besarnya, seluruh jamaah yang insya Allah dan sama-sama kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kata, ungkapan dan perbuatan yang paling baik untuk kita lakukan pada ini kesempatan, melainkan dengan kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi yang dengan percikan rahmatnya yang telah dan yang selalu diberikan kepada kita semua, sehingga dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita dapat melangkahkan kaki kita, mengayunkan kedua belah tangan kita untuk kemudian datang duduk dan bersimpuh di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan thalabul ilmi yang dirangkaikan dengan peringatan maulidnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teriring salawat dan salam kita haturkan bersama, semoga tercurah kepada baginda alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang saya hormati, sekarang ini banyak orang hanya bisa memberikan contoh, tapi sedikit orang yang bisa untuk jadi contoh. Dengan kata lain, ngasih contoh mah gampang, tapi jadi contoh susah. Itulah sebabnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang seorang rasul dari jenis kamu yang bisa kau jadikan sebagai contoh suri tauladan. Kenapa harus Nabi yang kita jadikan contoh? Karena beliau manusia, kita manusia. Kalau manusia disuruh nyontoh manusia, pan itu perintah masuk akal. Kalau ada manusia disuruh nyontoh binatang, yang nyuruh nyontoh kagak punya pikiran, kagak level. Ya, hewan mah kudu nyontohnya hewan, kambing nyontohnya kambing. Kita orang kudu nyontohnya orang. Makanya Nabi kita orang manusia, tapi walaupun beliau manusia, jangan samakan dengan kita, beda bobot bibitnya. Dalam kitab Muhtasar Tazkirah dikatakan nur Nabi itu 2000 tahun Allah ciptakan sebelum menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Khalaqa nur Muhammad min duratin baydo kamis litaus. Nur Nabi Allah ciptakan dari batu intan permata yang berwarna putih. Kamis litaus yang keindahannya melebihi burung merak. Burung merak kalau bulunya jebrek, tahu jebrek? Ya megar tuh, itu indah banget.
Itu keindahan melebihi itu. Makanya orang kalau melihat yang keindah-indah lupa sama susahnya. Terbukti ada orang melihat Nabi, dia punya kebun Nabi, itu masalahnya hilang. Beda sama kita. Kita ketemu orang gak punya masalah, timbul masalah. Itulah bedanya kita sama Nabi. Dia mah batu intan permata, kita nggak lebih mungkin daripada batu orang. Beliau manusia, kita manusia. Iya, beliau makan, kita juga makan. Tapi kan persoalannya makan kita sama Nabi beda. Nabi mah makannya dikit-dikit, sementara kita apanan dikit-dikit makan. Dan aku dah tadi kok kemari makan enggak? Makan. Sampai di sini disiapin makanan tuh dikit di plastik, dimakan enggak? Enggak, cuma diberi doang kan. Ntar selesai makan, no, boleh lihat no. Makan ntar. Jam 12 gerantang nyeduh mie, makan dulu. Tiada hari tanpa makan. Rasul punya prinsip tidak makan sebelum lapar, berhentinya sebelum kenyang. Beda sama kita, habis makan udah makan lagi. Alasannya cuci mulut. Mana ada cuci mulut bisa ampun 4 saudara. Itu mah gembur. Benar. Rasul manusia, kita manusia. Rasul tidur, kita juga tidur. Tapi tidur kita sama Rasul beda. Rasul mah tidurnya dikit-dikit, sementara kita abangan dikit-dikit. Orang boleh nempel pisan terus kan molor. Maka muncul istilah pelor nempel. Lamaan dikit jiler ngaji. Rasul tidur mata doang, hati gak pernah tidur. Beda sama kita, kalau tidur kebluk. Rumah kebocoran, banjir kagak bangun kan parah saudara. Rasul manusia, kita manusia. Rasul beludah, kita juga beludah. Tapi kan perbedaannya, kalau Rasul mah ludahnya obat, ludah kita racun. Lihat yang tentu Isra Nabi hijrah sampai di satu gua, Abu Bakar masuk ya Rasul, izin mau kemana masuk ke gua, ngapain membersihkan, takut ada binatang berbisa. Dibersihin tuh gua, ada lubang disusulin, ada sorbannya. Udah rapi ya Rasul, rapi masuk Rasul. Karena jauhnya perjalanan capek Rasul, langsung beliau tidur di paha Abu Bakar. Ada lubang aja belum ditutup. Takut ada benang bosan, ditutup pakai tangan. Ternyata di lubang itu ada binatang berbisa. Kecilnya kalah jengking, gedenya ketunggeng. Tahu ketunggeng kan? Nah, itu. Ternyata ketunggeng itu diantuplah tangannya. Masalah Pak, bengkak, ngepet, nggak tahan, meringis. Ditahan meriang tuh. Bukan merindukan kasih sayang. Kalau meriang, merindukan kasih sayang itu gejala DBD. Tahu DBD? Demam berbini 2, saudara. Diatur meriang katakan sampai akhirnya air mata Abu Bakar menetes. Jatuh persis mengenai pelipis Nabi, bangun Nabi. Ya Abu Bakar, kenapa kau menangis enggak suka hijrah? Enggak ya Rasul. Kamu takut sama Yahudi? Enggak ya Rasul. Lu kenapa kamu menangis? Saya enggak nangis, cuma nahan ini tangan diantuk kalah. Kenapa enggak ngomong? Saya enggak mengganggu ya Rasul. Kamu capek kelihatannya. Kamu ini macam orang mana saja. Abu Bakar, sini saya lihat.
diusap, ditiup, diludahin, cok, langsung kering, ringkes, sembuh. Itu ludah Nabi. Kalau kita yang ngeludahin bengkak campur goreng orang borok, asalah saudara, itu di antara kesehatan kita. Nabi kita, Rasul manusia, kita manusia, Rasul berkeringat, kita juga berkeringat. Tapi kan persoalannya keringat kita sama Rasul beda. Rasul keringat dah harum semerbak laksana minyak kasturi, kapan zaman belum ada parfum. Keringat kita lu terus dewek, ada yang bocurut asal jubabatun abada fi jismihil hasan, laler enggak pernah nemplok di badan Nabi. Beda sama kita kan, bukan yang kecil yang hijau nemplok bahkan sampai sempat buang air nempel di sini tai salah. Terus beliau manusia luar biasa, tidak sampai di sisi, bahkan mohon maaf sampai mau mati pun Rasul ditanjenin. Saat itu menjelang akhir hayat beliau, Allah dialog dengan malaikat maut. Ya malaikat maut, ihbid ila habibi bi ahsani surati. Hai malaikat maut, turun kamu ke bumi, jumpai kekasihku dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dalam rupa yang sebagus-bagusnya. Fa in adina laka atadhula fadulu wa illam ya'janalaka fala tadkhul. Kalau entar kamu sampai di rumah dia, lu disuruh masuk ke rumahnya. Kalau enggak disuruh masuk, jangan masuk, balik lagi. Doktrin Allah kepada malaikat Israel buat Nabi SAW. Dengan serta-merta turun Israel ke rumahnya. Sampai di rumah Nabi, assalamualaikum ya ahla baitin nubuwah wa ma dirisala a'adhulu. Kesejahteraan buat kamu hai ahli keluarga para nabi dan pengemban risalah Islamiyah, apakah boleh saya masuk? Emang perintahnya begitu. Kalau disuruh masuk, kalau enggak jangan masuk, balik lagi. Rasul sedang sakit, belum sempat menjawab salam, anaknya Siti Fatimah yang jawab. Waalaikumsalam ya Abdullah, inna Rasulun mas'ulun binafsihi. Hai hamba Allah, Rasulmu lagi sakit, Rasulmu lagi sibuk, entar baik datang balik lagi. Emang yang mau dijumpai Nabi, yang keluar anaknya itu malaikat menjedoh di depan pintu. Malaikat cuma dua, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Beda sama kita berapa? Tiga kita mah. Sami'na wa ata'na, kadang-kadang wa asaina. Kami dengar, kami taat, ya kadang-kadang kami langgar. Kan begitu kita. Salam yang kedua, assalamualaikum ya ahla baitin nubuwah wa madrisalah a'adhulu. Kesejahteraan buat kamu ahli keluarga para nabi dan pengemban risalah Islamiyah, apakah boleh saya masuk? Siti Fatimah agak kesel dikit Pak, diparanin mas ini. Rasulmu lagi sakit, Rasulmu lagi sibuk, entar datang balik lagi, ngerti ngapa? Kalau cara kita begitu Pak. Itu salam yang ketiga, mata malaikat itu agak melontok. Ketika itulah Siti Fatimah sendi yang satu seakan putus. Kenapa? Ditatap oleh malaikat Israil. Bapak mungkin hafal syairnya bareng-bareng. Bila Israil datang, jasa terbujur di seluruh tubuh akan
sekujur badan kan dipelototin doangan putus. Rasul panggil ya Fatimah man alal bab. Hai Fatimah, siapa yang berada di balik pintu? Yang berisyarat tadi siapa? Rajulun Arabiyun ayah nada. Seorang Arab laki-laki ayah yang beri salam tadi. Aku udah kasih tahu sama dia, Rasulnya lagi sibuk, Rasulnya lagi sakit. Entar datang balik lagi orang ngerti ayah jedot baik. Kamu tahu siapa dia Pak? Buku juga orang ayah. Pak, saya ngomong begini biar gampang dipahaminya. Kalau pakai bahasa Arab, Bapak nggak ngerti, saya kagak bisa. Pak, dia itu yang menghancurkan berbagai macam kenikmatan. Dia juga yang bersuasana rumah jadi sepi, alam kubur jadi ramai. Dia itu Pak malaikat maut. Ketika dibilang malaikat maut, Pak Siti Fatimah kenjer. Tahu kenjer? Ya kenjer aja udah pokoknya. Begini Pak gambarannya. Bapak punya bini lagi sakit, parah sakitnya. Nah pas udah Senin Selasa, Senin Kamis kelamaan, rokok kondangan hidup lagi, dia udah Senin Selasa aja sudah. Orang udah parah, duduk di depan mikirin pusing, bini sakit, duit nggak punya, emang nggak kerja saudara. Datang kan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini rumahnya Bang Asril. Iya. Yang bininya lagi sakit. Iya. Saudara siapa? Saya itu. Pingsan langsung Pak itu. Langsung pingsan itu Pak. Kalau lakinya bener. Kalau lakinya bego mah kagak. Saudara siapa Pak? Saya itu. Nah cabut dah buruan begitu saudara. Dan saya yakin itu orang pasti pengen kawin, menjalankan sunnah Rasul. Di situ Pak letak sunnah Rasul. Allah mau nikah lagi. Rasul itu saya timbang itu nikah lagi setelah Siti Khadijah wafat. Sebelum wafat Rasul udah nikah lagi. Jadi kalau bapak mau nikah lagi tunggu sampai bini mati. Kalau enggak matiin bini bapak saudara. Ini intermezzo aja saudara. Masya Allah tawarabah. Rasul hibur sampai redaklah tangis Fatimah. Ya Israel, udhul. Israel baru masuk ke dalam abad ini. Rasul tanya, ya Israel azita zairan am qabidun. Hai Israel, apakah kedatanganmu kepadaku mau silaturahim atau mencabut nyawaku? Jitu zairan wa qabidan in ajantali wa illa fa'aji. Aku datang kepadamu ya Rasulullah, yang pertama silaturahim, yang kedua akan mencabut nyawamu. Itu pun kalau diizinin, kalau kagak saya balik lagi. Tuh Pak, mati baik ditanjeni. Ada rasanya begitu? Agak ada, sampai lindung bebulu, buyu bebutut nggak bakalan nemu. Cuman satu Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Rasul tanya, ya Israel, di mana malaikat Jibril? Dia bersama-sama dengan saya, suka maupun duka. Kenapa di saat saya kok nggak ada? Enggak lama turun malaikat Jibril duduk persis dekat kepala kita Muhammad SAW. Ya Jibril, alam ta'lam anal amra qad berubah. Wahai Jibril, apa kamu tahu kalau saya ajalku sudah dekat? Kemarin sampai bala ya Rasul, benar ya Rasul. Ajalmu sudah dekat, kemarin sampai. Ya Jibril, kalau ajalku sudah dekat, berita gembira apa yang kau bawa dari Allah buat aku selama mengemban risalah Islamiyah? Ada Muhammad, apa Allah haramkan seluruh surga
buat nabi-nabi terdahulu sebelum kamu masuk lebih dahulu. Para bidadari bersoleh diri menyambut kedatangan ruh Muhammad. Para malaikat-malaikat membuat syarat menanti kedatangan ruh Muhammad. Ya Jibril, itu buat aku. Iya. Alhamdulillah. Ya Jibril, kalau itu buat aku, wa kaifa takunu ummati. Lah kalau itu buat aku, bagaimana umatku Jibril? Tuh Pak, mohon maaf, mau mati masih mikirin umatnya. Sementara umat yang dipikirin, terkadang ada yang gak punya pikiran, saudara. Yang bilang maulid bid'ah lah segala macam lah, ada baik. Ya kan Pak? Kalau bicara bid'ah, kita tukang bid'ah. Setahu saya yang bodoh Pak, bid'ah itu yang dari Nabi nggak ada, kita ada, itu bid'ah. Tapi kan nggak semuanya dolalah, pasti ada hasanah. Sekarang saya tanya bapak yang rajin ngaji, Rasul pernah nggak pakai celana lepis? Nggak pernah. Kita itu bid'ah, nggak jadi masalah. Rasul kalau makan pakai tangan, pakai sendok. Tangan dulu sendok itu kan seperti itu. Kita sendok itu bid'ah, nggak dibahas. Rasul haji Madinah Mekah jalan kaki apa naik onta? Jalan kaki naik onta. Kita naik mobil, naik pesawat. Mestinya kalau Rasul jalan, kita juga jalan. Dari Serang ke Mekah. Lebar-lebar lapangan dulu. Keluar saya bid'ah dibahas-bahas. Mau juga punya paros nangir tuan rumah paros lu mana saudara? Kan meledek saudara. Kita ulang tahun anaknya dibela-belain ngadain motor. Pada ulang tahun adalah bid'ah. Benar apa enggak? Masya Allah, tabarakallah. Buat mancing dibela-belain ngadain motor. Maaf Bang, bukan di sini Bang, bukan di sini, di kampung saya. Di kampung saya benar. Cuma saya tanya, pindahan dari sini. Itu Pak, ada yang bilang orang yang tukang mancing katanya tolol. Yang bilang bukan kita, tapi ikannya. Datang ke tempat yang beli, dibayar. Tuh ikan harus mati Pak, ya mati gua, ya mati gua. Ditimbang, dibawa ke galengan, ya mati gua, ya mati gua. Dilepas, ikan kabur girang kan, dia kabur nggak lama, bandulnya kayak pluk itu kan balik lagi tuh, nenggak, tolol, itu saudara, ikan yang gila. Dia gila, dilepas, dia kabur, bandulnya kayak pluk, balik lagi, dia nenggak, tolol, ikan yang gila pada kita. Saya bukan di sini, di kampung saya itu mah. Dalam masalah tabarakallah. Tenang Muhammad. Ada Allah haramkan seluruh umat untuk masuk sebelum umat kamu lebih dahulu. Rasul, ya Jibril, kalau begitu legalah hatiku, puaslah jiwaku, tenanglah kataku. Israil, laksanakan tugasmu, cabut rohku. Baru rela mati setelah jelas keadaan umatnya. Dicabut ruh Nabi Pak dari lutut, dari ibu jari sampai ke lutut, ngasok. Laksanakan tugasmu dengan sehalus-halusnya, dengan selembut-lembut, kalau perlu jangan berasa. Lutut, ngasok, cabut lagi, dipusat, ngasok. Naik, tidak ada. Tidak ada. Rasul merasakan dahsyatnya sakaratul maut. Ya Jibril, ma'asada miralatul maut. Wahai Jibril, apakah sedahsyat ini rasanya sakaratul maut? Balai. Betul wahai Rasul. Ya Jibril, kalau begitu biarlah aku yang menanggulangi seluruh rasa sakit umatku di saat sakaratul maut.
Sampai sakitnya sakaratul maut, Rasul mau tanggulangi. Kan luar biasa sudah. Makanya ada yang mati gampang banget kan? Ya lagi tenggorok dikerokin, mati kentangnya. Yang lagi jalan ke Paduk, ke Bandawan, mati. Daun pintu, Pak. Lantai 7 melayang, wah kenapa lainnya bocor. Gampang banget mati itu. Itu adalah kita punya pekat sebagai kita bersyukur di bulan Rabiul Awal ini perbanyak membaca sholawat. Insya Allah buat Bang Asril ada keberkahan buat kita bersama dan kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Cara sedemikian jemaah sebelah tadi buat Bang Asril, Bang, abang yang undang saya nggak makan di sini. Saya makan dulu sama bini saya. Pak, suami yang baik, apa yang dia makan, bininya juga makan. Jolim seorang suami kalau dia makan, bininya nggak makan. Suami makan sate, bininya makan toge, jolim itu. Yang kedua, kata Nabi yang ngomong bukan saya, Bang. Jika seorang suami membawa teng-tengan buat keluarganya, kan suami kan tuh. Itu teng-tengan menghapus dosa suami kepada keluarganya. Maka semakin berat teng-tengannya, semakin besar ampunan dosanya. Meja, bungkus meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.